Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gibi Natasha, mahasiswi Universitas Mercu Buana, Prodi S1 Akuntansi, Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan videonya, saya akan membagi cara menginput tabulasi data primer pada software statistik, dan saya menggunakan software SPSS 26. Dan video ini juga salah satu bentuk pemenuhan tugas besar 1, mata kuliah statistik bisnis dan praktikum, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Erna Setiani, SE MSI. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Jadi mari kita mulai ke videonya. Baik, pertama-tama kita tentunya harus memiliki data primernya. Di sini saya telah memiliki data primer yang saya peroleh hasil dari uh, sebaran kuesioner yang saya buat. Dan di sini saya telah memiliki data nama responden dengan data umur, data jenis kelamin, data semester, dan data asal universitas, serta pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuesioner menjadi variabel X dan Y-nya. Di sini saya memiliki 3 variabel X dengan 1 variabel Y. Nah, dan di sini saya memiliki total 18 responden. Baik, kita langsung saja ke aplikasi statistiknya. Di sini kita bisa lihat terdapat data view dan juga variabel view. Nah, kita langsung saja ke variabel view, dan di sini kita langsung input data nama variabel X-nya hingga XY seperti ini. Baik, di sini saya sudah menginput nama-namanya hingga variabel total Y. Lalu di sini kita harus pastikan bahwa desimalnya 0 ya, rekan-rekan sekalian. Kita ubah dulu. Baik, saya sudah mengubah desimalnya semuanya menjadi 0. Selanjutnya kita ubah bagian measure-nya. Di sini kita akan merubah seluruh variabel totalnya menjadi scale. Jadi seperti ini, PX variabel total X total variabel X satunya kita ubah menjadi scale, lalu lanjut ke total variabel X 2-nya juga kita ubah. Berikut juga dengan total variabel X3-nya kita ubah, dan terakhir total variabel Y-nya kita ubah menjadi scale. Lalu langkah selanjutnya itu kita akan memasukkan value-nya, karena ini merupakan data primer, dan data primer ini kuesioner jawabannya menjadi value-nya. Nah, kita buka saja di sini. Nah, saya mengambil 5 range, yaitu range 1 sangat tidak setuju, dan range 5 sangat setuju. Jadi kita masukkan satu persatu. Untuk value 1 yaitu sangat tidak setuju, jadi STS, lalu lanjut hingga variabel 5. Value 5. Nah, value 2-nya tidak setuju, value 3-nya netral, lalu value 4-nya setuju, lalu value 5-nya sangat setuju, SS. Lalu kita pencet OK. Nah, di sini yang kita masukkan value itu seluruh variabel X yang bercabang, tapi tidak perlu dimasukkan value-nya. Jadi kita masukkan dulu value-nya. Baik, jadi seperti ini value-nya sudah kita masukkan. Lalu selanjutnya kita kembali. Sebelum kita kembali ke data view, kita masukkan dulu labelnya di bagian total ya, sesuai dengan data Excel dan data kuesionernya. Di sini saya akan ketik terlebih dahulu. Here.
kita kembali ke data view. Nah, di sini langsung berubah ya, berubah. Sekarang kita ke data kita ya, di Excel. Dan kita akan melakukan copy paste. Nah, di sini data yang di copy paste hanyalah data-data variabel. Jadi dari variabel X1.1 hingga variabel total Y. Jadi kita di sini akan copy. Kita akan paste di bagian sini. Nah, hal pertama yang akan saya lakukan adalah analisis statistik deskriptif dulu. Jadi kita ke analyze, lalu kita ke descriptive statistics, dan di sini kita pergi ke descriptive. Kita akan masukkan hanya bagian yang tadi kita beri label. Jadi ini kita blok saja langsung. Kita masukkan ke variabel sini. Nah, sudah. Setelah itu kita ke option terlebih dahulu sebelum oke. Nah, kita pastikan bahwa mean STD deviation-nya tercentang, minimum dan maksimum juga tercentang. Lalu kita pencet continue dan oke. Nah, ini merupakan output pertama. Kita bisa lihat di sini bahwa N-nya 18 sangat sesuai dengan responden yang saya terima, yaitu sebanyak 18 responden. Dan ya, ini merupakan hasil deskriptif statistik. Selanjutnya kita akan uji kualitas data. Yang pertama kita akan uji validitas. Kita akan pergi ke correlate, lalu kita ke bivariate. Nah, di sini kita akan masukkan per variabel. Jadi semua masukkan variabel bercabang dan totalnya, tapi kita masukkan satu persatu. Jadi kita masukkan X1 dulu, baru nanti X2, dan selanjutnya. Kita akan masukkan dulu. Lalu kita options. Di sini kita continue saja. Di sini pastikan person dan tooth-tailed-nya tetap terisi ya. Lalu kita pencet OK. Nah, sudah masuk. Kita lanjut, ini output kedua ya. Kita lanjut masukkan dulu semua variabel. Kita kembali ke analyze. Kita kembali ke analyze, kita ke correlate, bivariate, lalu kita kembalikan terlebih dahulu variabel X1-nya, dan kita masukkan variabel X2-nya. Pencet OK, kita lanjut dulu ya. Kita masukin cepat aja untuk mempersingkat waktu. Dan ini data terakhir, kita akan masukkan variabel Y-nya. Sini, kita masukkan semuanya. Nah, disinilah hasil dari uji validitas. Nah, validitas ini disebutnya adalah R hitung ya teman-teman, rekan-rekan sekalian. Di sini kita lihat N-nya merupakan total responden, lalu yang kita lihat di sini adalah percent correlation-nya. Kita lihat bahwa data primer dapat dikatakan valid ketika R hitung ini lebih besar angkanya dengan R table. Nah, saya sudah menyiapkan R table-nya di sini. Dengan responden saya yang total 18, dan rumusnya adalah N dikurang 2, sehingga 18 kurang 2 adalah 16. Jadi kita akan fokus di sini. Nah, di sini berarti R table-nya harus R hitungnya harus lebih dari 0,4. Jadi kita mari lihat ke data statistik. Data output yang telah kita buat tadi. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk variabel X1.1 angkanya masih di bawah R table. Ini adalah 0,3. Jadi untuk variabel X1.1 masih belum valid. Lalu untuk variabel X1.2 adalah 0,8, jelas valid karena
minimal tadi adalah 0,4. Begitu dengan X1.3 valid dan tel X valid ya, 1. Dan kita bisa lihat selanjutnya bahwa variabel X2 semuanya valid, dan variabel X3-nya juga valid, dan variabel Y-nya valid. Untuk secara keseluruhan, kita dapat lihat bahwa valid hanya saja di bagian X1.1 ini belum valid, sehingga nanti kita dapat melakukan pengobatan pada data tersebut. Nah, itu tadi adalah uji validitas ya. Sekarang untuk uji kualitas data kedua, kita menggunakan uji reliabilitas. Kita kembali ke data awal. Kita di sini analyze, lalu kita ke scale. Di sini kita pencet reliability analyze. Nah, sama kayak tadi, kita masukkan per variabel, tapi bedanya adalah total-total ini TX1, TX2, TX3, dan TY tidak usah dimasukkan. Jadi kita masukkan X1.1 sampai dengan X1.3 saja di bagian items. Nah, selanjutnya, di sini kita statistik, kita harus pastikan bahwa item di bagian kolom descriptive for di item dan scale if item deleted-nya tercentang ya teman-teman. Dan non-nya tetap terisi, ini juga tetap terisi. Lalu kita continue, dan modelnya tetap alpha. Kita oke. Nah, di sini adalah hasil uji reliability-nya. Kita akan lanjut dulu masukkan semua data, baru nanti kita baca hasil uji reliability-nya. Kita masukkan lagi. Ini kita kembalikan. Kita masukkan X2-nya. Kembali lagi, tadi sudah sampai variabel X3 dan terakhir yaitu variabel Y ya. Scale, reliability analysis. Kita kembalikan items X3-nya, lalu kita masukkan variabel Y-nya. Oke. Nah, sudah semua datanya masuk. Mari kita baca hasil dari uji reliabilitas. Di sini kita kuncinya terfokus pada nilai Cronbach alfanya. Berdasarkan rumusnya, data primer dapat dikatakan lolos ketika nilai Cronbach alfanya itu di atas 0,6. Nah, di sini kita lihat di reliability statistics untuk variabel X1 menunjukkan angka 0,683, sehingga data variabel X1 valid atau dapat dikatakan lolos reliabilitas. Nah, ini angka 3 ini adalah end of items, tadi variabel X cabangnya ada 3 ya, teman-teman. Lalu kita lihat bagian variabel X2-nya menunjukkan angka Cronbach alfanya 0,7 lolos. Lalu variabel X3-nya 0,635 lolos juga. Dan terakhir untuk variabel Y-nya lolos juga. Sorry, ini untuk variabel Y-nya ya, 0,635. Untuk variabel X3-nya 0,7, lalu variabel X2-nya itu 0,683, dan variabel X1-nya 0,58. Nah, di sini nih, sama kayak tadi uji validitasnya. Ada data yang belum lolos. Di sini juga 0,5 masih belum lolos. Jadi, yang di bawah 0,6 ini harus dilakukan pengobatan datanya. Jadi, begitu cara menginput tabulasi data primer dan kita uji sehingga menghasilkan output-output ini. Kita selanjutnya coba save ya datanya.
Kita save datanya di bagian sini untuk nama setelah kalian. Kita save. Baik, itu tadi tips yang dapat saya sampaikan atau cara yang dapat saya sampaikan dalam menginput tabulasi data primer pada software SPSS. Semoga video saya dapat membantu rekan-rekan sekalian. Jadi, sudah sampai di akhir video. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.